Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kuliah manajemen farmasi bersama saya Apoteker Cynthia Ramalati ya. Untuk kuliah ini untuk mahasiswa S1 Farmasi FIK Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Pada pertemuan kedua kali ini yang akan kita bahas adalah terkait manajemen farmasi. Baik, ini ada beberapa referensi yang bisa adik-adik baca ya. Ada bukunya Prof. Anif dengan judul Manajemen Farmasi. Ada buku dari Boga Denta dengan judul Manajemen Pengelolaan Apotik. Juga buku dari Prof. Satibi tentang manajemen apotik. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Ada juga beberapa jurnal yang bisa dibaca terkait sistem rantai pasok produk obat-obatan, kemudian manajemen rantai pasokan industri farmasi di Indonesia, dan pharmaceutical care supply chain management. Dan juga adik-adik juga bisa membaca dari buku-buku atau referensi lainnya, baik itu buku maupun jurnal. Kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, terkait pekerjaan kefarmasian. Yang kedua adalah tujuan dari manajemen farmasi. Yang ketiga adalah terkait pharmaceutical supply chain management. Baik. Yang pertama kita awali dari dunia farmasi ya. Di mana farmasi ini ya, ketika nanti adik-adik lulus dan bekerja di dunia farmasi, lapangan pekerjaan yang bisa adik-adik coba itu ada berbagai macam ya, mulai dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, klinik, toko obat, apotek, puskesmas maupun rumah sakit, di mana industri farmasi tentunya berfokus pada produksi, kemudian pedagang besar farmasi berfokus pada distribusi, kemudian untuk klinik, toko obat, apotek, puskesmas, dan rumah sakit berfokus pada pelayanan kefarmasian ya. Nah, kesemuanya ini ya merupakan tadi ya pelayanan atau usaha dalam bidang obat-obatan, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan ya, agar perusahaan ini bisa terus berjalan ya, maka dia harus memperoleh laba. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan manajemen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, manajemen secara umum. Kegiatan manajemen itu merupakan bagaimana kita mengubah input menjadi output ya, di mana inputnya terdiri dari 4M ya, yaitu adalah man, material, money, and machine, di mana outputnya itu dapat berupa produk yang bisa berupa barang maupun jasa. Kalau di industri farmasi, produknya bisa berupa obat-obatan ya, maupun jasanya adalah pelayanan kefarmasian. Nah, tujuannya adalah agar ketika pasien itu mengkonsumsi obat-obatan atau menerima pelayanan kefarmasian, harapannya pasien dapat sembuh atau meningkat kualitas hidupnya ya. Maka nanti harapannya perusahaan itu dapat bersaing, maju, dan berkembang ya. Kemudian mulai dari mana? Ya, kita harus pahami dulu terkait Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dan terkait standar pelayanan kefarmasian, baik itu di rumah sakit, apotek maupun puskesmas. Nah, yang pertama kita bahas adalah terkait pekerjaan kefarmasian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Di dalam pasal 1 ya disebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat-obatan tradisional. Jadi di sini terlihat ya bahwa pekerjaan kefarmasian itu mulai dari
penyediaan bahan bakunya atau produksinya gitu ya, sampai dengan nanti obat-obatan itu diserahkan kepada pasien ya. Nah, di sini disebutkan sediaan farmasi ya. Sediaan farmasi itu adalah mulai dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian? Ini merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, jadi jika nanti kita bekerja di bidang farmasi gitu ya, maka pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pasien yang termasuk dalam pelayanan kefarmasian adalah ketika kita bekerja di apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, toko obat, karena di tempat tersebut kita berhubungan langsung dengan pasien ya. Beda dengan industri farmasi dan PBF. Industri farmasi dan pedagang besar farmasi itu tidak bertemu langsung dengan pasien. Maka ketika kita bekerja di industri dan di PBF, itu termasuk dalam pekerjaan kefarmasian. Itu bedanya antara pekerjaan kefarmasian dengan pelayanan kefarmasian gitu ya. Kemudian, tenaga kefarmasian ini adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Jadi nanti ketika adik-adik lulus sebagai sarjana farmasi, adik-adik nanti harus diusahakan gitu ya untuk melanjutkan ke pendidikan profesi apoteker. Nah, ketika adik-adik nanti lulus profesi apoteker dan sudah lulus UKI ya, ujian kompetensi apoteker, kemudian mengucapkan sumpah jabatan apoteker ya, baru nanti adik-adik bisa berpraktik sebagai apoteker. Nah, kemudian tenaga teknis kefarmasian ini adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Jadi, kalau misalnya adik-adik tidak ingin melanjutkan ke apoteker, tapi hanya sampai di sarjana farmasi saja, maka nanti ketika adik-adik bekerja, itu nanti jabatannya adalah sebagai tenaga teknis kefarmasian ya. Oke. Kenapa sih kok saya harus tahu gitu ya, saya harus tahu nantinya saya akan menjadi apa gitu ya, apakah apoteker atau teknis kefarmasian ya. Kita harus tahu kita sebagai apoteker maupun sebagai tenaga teknis kefarmasian atau dimana kita ini termasuk dalam tenaga kefarmasian ya, karena kan dari manajemen sendiri itu isinya adalah sumber daya manusia ya, yang mana nantinya manajemen kefarmasian pun membutuhkan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian gitu ya. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah tujuan dari manajemen farmasi. Yang tujuannya adalah menjamin selalu tersedianya sediaan farmasi, baik obat, alkes, maupun bahan medis habis pakai ketika diperlukan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dan harga yang terjangkau. Untuk yang pertama adalah mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat dan sebagai sumber pendapatan. Ya, harapannya nanti obat-obatan yang kita sediakan, baik mulai dari proses produksi sampai dengan ke tangan pasien, itu adalah produk yang terjamin mutunya ya, sehingga nanti harapannya adalah pasien-pasien itu tadi jika ia sakit maka bisa menjadi sembuh gitu ya, atau dapat meningkat kualitas hidupnya. Kemudian yang kedua, karena tadi usaha-usaha tersebut itu merupakan usaha untuk memperoleh
Maka harapannya dengan melakukan manajemen yang baik terhadap obat-obatan itu bisa menjadi sumber pendapatan ya. Jika perusahaannya terus memperoleh laba, maka harapannya perusahaannya bisa terus maju dan berkembang. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah terkait pharmaceutical supply chain management ya. Atau nama lainnya adalah manajemen rantai pasokan. Merupakan jaringan organisasi-organisasi yang terlibat dalam sebuah bisnis melalui keterkaitan hulu dan hilir dalam proses dan aktivitas yang berbeda guna menghasilkan nilai berupa produk dan jasa ke tangan konsumen utama. Ini definisi dari Martin Christopher tahun 1998. Nah, maksudnya jaringan organisasi-organisasi ini adalah misalkan pada obat-obatan gitu ya, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pemasok bahan bakunya ya, ada industri farmasi sampai dengan nanti produk atau jasa itu diterima oleh pasien. Nah, disingkat juga dengan MRP ya, juga dimaknai sebagai serangkaian keterkaitan antara pemasok dan pembeli barang dan jasa atau end user ya. Sebuah MRP yang lengkap melibatkan seluruh proses yang bermula dari aktivitas menghasilkan bahan baku ya, hingga penyajiannya pada pengguna akhir atau end user dari produk barang atau jasa yang dihasilkan tersebut. Ini dari tahun 2000. Nah, SCM atau MRP ini menekankan pada pola terpadu menyangkut proses aliran produk dari supplier, manufaktur, retailer, hingga pada konsumen akhir. Ya, supplier ini supplier bahan baku, manufaktur ini adalah proses produksinya ya, dari industri farmasi, retailer ya, mulai dari apotek, kemudian misalkan di rumah sakit untuk instalasi farmasinya ya, hingga nanti produk itu diterima oleh konsumen, di mana konsumen di sini adalah pasien. Nah, jika digambarkan pharmaceutical supply chain ini ya, mulai dari raw material supplier atau supplier bahan baku obatnya ya, kemudian diserahkan kepada industri farmasi yang akan melakukan proses manufacturing atau proses produksi obat ya, dimana akan mengubah raw material atau material bahan baku menjadi produk akhir. Nah, kemudian produk akhir ini akan di-packaging atau dikemas ya. Ketika sudah dikemas, ini merupakan proses manufacturing ya, kemudian akan didistribusikan ya. Jadi nanti dari industri ini akan mendistribusikan produk akhirnya ya kepada distributor. Nah, distributor di sini adalah pedagang besar farmasi. Nantinya pedagang besar farmasi inilah yang akan mendistribusikan ke retailernya ya, baik itu rumah sakit, klinik, apotek, toko obat, juga instalasi farmasi kabupaten kota ya, yang mana proses-proses ini merupakan proses distribusi dan pengantaran logistik atau barang ya. Nah, nantinya dari rumah sakit, klinik maupun apotek inilah yang akan menyerahkan kepada end user atau pasien melalui proses dispensing ya, penyerahan obat-obatan kepada pasien. Nah, jika di sini saya gambarkan ya, industri farmasi ya tadi di mana ada raw material juga, raw material suppliernya, ini industri farmasi akan mendistribusikan obat-obatannya ke pedagang besar farmasi atau PBF, baik itu pusat maupun PBF cabang maupun PBF lokal ya. Nah, pedagang besar farmasi pusat ini juga bisa mendistribusikan obat-obatan yang diterima ke PBF cabangnya atau PBF lokal. Contohnya PBF BUMN ya, yang kita tahu adalah contohnya adalah Kimia Farma ya, Kimia Farma Trading ya, atau Kimia Farma PBF gitu. Itu ada PBF Kimia Farma Pusatnya yang ada di Jakarta. Nah, PBF Kimia Farma Pusat yang ada di Jakarta itu dia bisa
mendistribusikan obat-obatannya ke PBF cabang yang ada di provinsi ya. Misalkan PBF yang ada di Kota Mataram, PBF Kimia Farma yang ada di Kota Mataram, seperti itu ya. Atau PBF lainnya ke PBF lokal yang ada di suatu kota atau kabupaten yang ada di suatu daerah gitu ya. Nah, nantinya PBF pusat maupun PBF cabang ataupun PBF lokal itu dapat mendistribusikan obat-obatan ke apotek ya, ke rumah sakit, toko obat, klinik maupun ke instalasi farmasi kabupaten kota atau di dinas kesehatan yang ada di kabupaten maupun kota ya. Inilah tempat-tempat yang bisa didistribusi yang terkait dengan obat-obatan ya. Jika akan mendistribusikan obat-obatan, maka PBF itu dapat mendistribusikan obat-obatannya ke tempat-tempat ini ya, apotek, rumah sakit, toko obat, klinik, instalasi farmasi kabupaten atau kota yang berizin ya, yang legal. Nah, nantinya apotek, rumah sakit, toko obat dan klinik inilah yang bisa melayani obat ke pasien ya. Nah, untuk instalasi farmasi kota kabupaten ya atau di dinas kesehatan kabupaten kota itu nantinya dia akan mendistribusikan obat-obatan itu ke masing-masing puskesmas yang ada di wilayahnya. Nah, nantinya puskesmas tersebutlah yang akan melayani obat kepada pasien ya. Itu bedanya ya. Kira-kira inilah alur distribusi obat-obatan ya, mulai dari industri farmasi sampai dengan ke tangan pasien. Nah, maka manajemen suplai obat-obatan ya itu harus memperhatikan ya dari industri farmasi sampai dengan nanti obat-obatan itu diterima oleh pasien ya. Bagaimana caranya supaya suplai rantai ini ya, rantai suplai obat-obatan ini bisa waktunya itu bisa lebih singkat gitu ya, atau lebih efisien. Nah, kita akan bahas lagi ya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus utama dari SCM adalah sinkronisasi proses untuk kepuasan pelanggan, karena nanti end user-nya adalah pasien ya. Semua supply chain pada hakikatnya memperebutkan pelanggan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Semua pihak yang berada dalam satu rantai supply chain tadi ya, mulai dari industri sampai dengan retailernya gitu ya, dan nanti ke tangan pasien ya, harus bekerja sama satu dengan yang lainnya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dengan harga yang murah, berkualitas dan tepat pengirimannya ya. Karena tadi kan mulai dari industri sampai dengan ke tangan pasien tentunya ada lumayan cukup panjang ya, rantai yang harus diproses, yang harus dijalani ya. Maka gimana caranya supaya pengirimannya tepat dan cepat ya, dan bagaimana dalam proses pengiriman obat-obatan tadi ya harus tetap terjamin kualitas obatnya ya. Apalagi pada obat-obatan yang perlu penanganan khusus seperti harus pada suhu yang tertentu, itu juga harus terjaga kualitasnya selama proses pendistribusian ya. Nah, prinsip dari SCM atau Supply Chain Management ya, yang pertama adalah segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya ya. Kita harus tahu produk tersebut untuk segmen pasar yang mana ya. Untuk obat-obatan itu ada berbagai macam segmennya ya. Apakah untuk segmen obat-obatan bebas, ataukah obat-obatan keras, atau misalkan produk vaksin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda ya. Kemudian dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan atau demand planning, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal ya. Harus tahu ya kira-kira saat ini apa yang dibutuhkan
oleh konsumen atau pasien. Kemudian bisa juga melakukan diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai pasok. Kemudian yang kelima, kelola sumber-sumber suplai secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Kemudian kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai pasok yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa maupun informasi. Ya memang diharapkan tadi ya kalau di industri farmasi mulai dari kalau di farmasi ya supply chain manajemen di farmasi mulai dari industri sampai dengan pasien diharapkan itu bisa proses waktunya itu bisa dipersingkat gitu sehingga selain efisien waktu, efisien tenaga juga bisa diharapkan bisa lebih efisien biayanya ya. Nah, kemudian adopsi pengukuran kinerja dari sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir, end user atau di sini pasien. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari supply chain management. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk itu merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan, baik itu berupa produknya maupun jasanya, termasuk juga dalam pelayanannya ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pendapatan. Tentunya ya, ketika konsumennya puas atau pelanggannya puas, maka diharapkan nanti adanya repeat order atau pengulangan atau pembelian berulang. Sehingga nanti juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan perusahaan ya. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma karena selalu diminati oleh konsumen. Yang ketiga, diharapkan dengan adanya SCM ini bisa menurunkan biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi ya. Kemudian yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya. Nah, tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan SCM. Memang diharapkan menggunakan teknologi informasi yang saat ini memang telah digunakan ya. Yang kelima adalah peningkatan laba. Dengan semakin meningkat jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan ya. Kemudian perusahaan semakin besar, perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produknya lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Nah, pentingnya pharmaceutical supply chain management ya, yang pertama pengurangan inventaris dan pengurangan waktu siklus pemesanan, harapannya ya bisa lebih singkat. Kemudian yang kedua adalah konsistensi kualitas sepanjang masa pakai produk. Meskipun kondisi penyimpanan dijaga relatif konstan, lingkungan distribusi dapat sangat bervariasi, terutama bila produk obat dikirim di antara berbagai zona iklim ya di berbagai negara misalnya yang menantang kualitas dan stabilitas produk ya. Apalagi Indonesia yang negaranya kepulauan ya. Misalkan barangnya dikirim dari Jakarta ke Pulau Lombok, dimana kalau misalkan dia jalur darat, dia melewati Pulau Jawa, Pulau Bali, baru sampai ke Lombok, melewati 2 lautan gitu ya. Gimana caranya supaya ketika proses pengiriman atau proses distribusi, obatnya tetap terjamin kualitasnya gitu ya. Apalagi jika produk-produknya itu produk sirup dari botol ya, jangan sampai pecah misalkan. Kalau misalkan produk-produknya vaksin yang harus dijaga suhunya, maka
mulai dari pengiriman di industri sampai dengan di PBF, suhunya harus tetap terjaga antara 2-8 derajat Celcius misalkan. Atau misalkan nanti dari PBF ke apotek juga suhu pengirimannya juga harus tetap stabil ya. Begitu juga nanti dari apotek ke pasien, itu juga pasien harus menerima dalam suhu yang sama 2-8 derajat Celcius. Jadi kualitasnya tetap terjamin ya. Kemudian yang ketiga, perubahan musim. Moda transportasi dan jumlah titik penurunan merupakan variabel dalam rantai pasokan farmasi yang dapat menyimpang dari spesifikasi kualitas. Distribusi produk obat yang membutuhkan kondisi penyimpanan suhu terkontrol harus dengan cara yang memastikan tidak ada efek buruk pada kualitas produk. Studi stabilitas distribusi dirancang untuk menghasilkan data tambahan tentang pengaruh ekskursi suhu terhadap kualitas produk. Kemudian yang keempat, prosedur yang efektif dan tertulis diperlukan untuk penarikan kembali produk farmasi dengan segera dengan orang yang ditunjuk bertanggung jawab untuk penarikan kembali, atau kalau di PBF istilahnya recall gitu ya. Atau produk-produk yang ditarik misalkan karena ada alasan tertentu, misal salah pada pengemasan atau ada kesalahan pada produksi, biasanya obat-obatan itu akan ditarik. Nah, yang mengeluarkan surat penarikan itu biasanya dari BPOM atau dari si industri farmasinya langsung ya. Prosedur tersebut harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Nasional atau regional ya. Kalau di Indonesia itu oleh BPOM ya. Nah, menurut Begonia 2015, logistic in pharmaceutical industry is very critical for providing the right medicine to the right patient at the right time, place, and doses, and most importantly, at the right price gitu ya, untuk pharmaceutical supply chain management. Karena bisnis saat ini sangat kompetitif, kesuksesan sangat bergantung pada efisiensi dari rantai pasokan atau SCM tadi ya. Rantai pasokan sangat penting karena memelihara hubungan jaringan yang kompleks antara organisasi, baik itu mulai dari produsen obat, mitra dagang untuk mendapatkan bahan baku, produk pengiriman, pengecer, dan rumah sakit atau retailer. Dengan meningkatnya persaingan di antara para pemain utama farmasi di industri ini, pengendalian inventaris memainkan peranan penting dalam rantai nilai farmasi karena banyak inventaris yang ada dalam rantai pasokan. Nah, pertimbangan harus diberikan jika memungkinkan untuk menambahkan teknologi, misalkan alat pelacak elektronik atau GPS dan tombol mematikan mesin pada kendaraan yang akan meningkatkan keamanan produk farmasi saat berada dalam kendaraan, misalkan ada berbagai macam ya. Bahkan juga sampai kalau misalkan untuk yang suhu tertentu ya, mobil pengirimannya pun khusus gitu ya, udah ada settingan suhunya, termometernya dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kedua terkait manajemen farmasi secara umum ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan komennya di Google Classroom ya, atau nanti bisa di chat yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan teknis pada saat perekaman video ini ya, atau suaranya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.